Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita petunjuk yang sempurna melalui Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa risalah Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Salah satu ciri utama Al-Quran adalah kesempurnaan dan keotentikannya yang akan tetap terjaga sepanjang masa. Dalam video kali ini, saya akan menelaah mengapa Al-Quran tetap otentik dan mengapa Allah selalu menjaganya. Yang pertama, yaitu kesempurnaan dari Al-Quran. Salah satu alasan mengapa Al-Quran tetap otentik adalah karena kesempurnaan dalam penyusunannya. Al-Quran tidak hanya sekedar kumpulan ayat-ayat, tetapi ia adalah wahyu langsung dari Allah yang mengandung petunjuk hidup bagi manusia dalam setiap aspek kehidupannya. Al-Quran adalah kitab suci yang disusun dengan begitu indah, teratur, dan sempurna, sehingga tidak ada kitab lain di dunia ini yang mampu menandinginya. Kesempurnaan Al-Quran merupakan bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Melalui Al-Quran, Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita dengan membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah ketidakberubahannya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menjaga keutuhan Al-Qur'an dari perubahan atau penyimpangan. Firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." Janji Allah ini menjamin bahwa Al-Qur'an akan tetap sama sepanjang masa tanpa ada tambahan, pengurangan maupun perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kesesuaian dengan kehidupan manusia. Meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran tetap relevan dengan kehidupan manusia pada zaman modern. Ayat-ayatnya tidak hanya berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks kehidupan saat ini. Hal ini menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam menyediakan pedoman hidup yang berlaku untuk semua zaman. Yang keempat yaitu adalah mukjizat bahasa. Al-Quran memiliki keindahan bahasa dan kedalaman makna yang tidak terbandingkan dengan karya sastra manusia lainnya. Bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran adalah bahasa yang abadi dan dapat dimengerti oleh siapapun yang mempelajarinya. Keajaiban bahasa Al-Quran menjadi bukti keberadaan Allah dan keotentikannya sebagai firman. Bahasa Al-Quran bukanlah sekedar rangkaian kata-kata biasa, tetapi merupakan manifestasi dari keajaiban ilahi yang memancar dari setiap ayat. Yang pertama yaitu buktinya adalah keindahan bahasa. Bahasa Al-Quran adalah bahasa yang indah, harmonis, dan penuh makna. Setiap kata, kalimat, dan susunan kata dalam Al-Quran dipilih dengan begitu cermat untuk menciptakan efek yang mendalam pada pembacanya. Contohnya dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang pertanyaan, "Fabiayyi alai rabbikuma tukadziban?" Yang berarti maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, untuk menekankan betapa besar dan beragamnya nikmat-nikmat Allah. Kemudian kedalaman makna. Meskipun Al-Quran menggunakan bahasa yang sederhana, ia memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Setiap ayat Al-Quran memiliki lapisan makna yang bisa dipahami dalam berbagai konteks kehidupan. Sebagai contoh, dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan pada sisi Allah lah kunci segala yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia." Ayat ini tidak hanya menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta, tetapi juga mengajarkan kepada kita untuk berserah diri dan bertawakal kepadanya dalam segala hal. Kemudian metafora dan perumpamaan. Al-Quran sering menggunakan metafora dan perumpamaan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi secara lebih jelas dan menggugah hati. Misalnya dalam surah An-Nur ayat 35,
Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan cahayanya dengan cahaya di sebuah lampu yang bersinar di dalam sebuah kaca. Metafora ini menggambarkan bagaimana cahaya petunjuk dari Allah menerangi kehidupan kita. Kemudian berkaitan dengan kehidupan, bahasa Al-Quran tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga relevan dengan kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Al-Quran memberikan pedoman hidup yang komprehensif, mulai dari urusan ibadah, etika, hubungan sosial, hingga urusan ekonomi dan politik. Ayat-ayatnya memberikan petunjuk yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mujizat bahasa. Bahasa Al-Quran merupakan mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasa Arab pada masa itu sangat berbeda dengan bahasa Arab modern. Namun, Al-Quran mampu mengungkapkan keindahan dan kekuatan bahasa yang tak tertandingi. Bahkan orang Arab yang paling fasih pun tidak mampu menandingi keindahan dari bahasa Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah penghafalan yang luas. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah kemampuan umat Islam untuk menghafalnya secara utuh. Jutaan orang di seluruh dunia mampu menghafal Al-Quran dari awal hingga akhir, sehingga memastikan bahwa tidak ada bagian dari Al-Quran yang hilang atau berubah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Al-Quran karena Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi umat manusia. Di dalamnya terdapat rahmat, hikmah, dan pedoman hidup yang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, marilah kita memelihara Al-Quran dengan membacanya, memahaminya, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kultum saya hari ini tentang Al-Quran, kitab yang tetap otentik sepanjang masa. Semoga kita dapat terus mengambil manfaat dari Al-Quran dan menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.